Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Rens. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia di channelku ini di vlog Santai Jalan Makan Repeat. Balik lagi aku ajak kalian untuk jalan-jalan online bersama 3 orang temanku buat terbang ke Malaysia. Oke, ini berhubung besokannya ini tanggal merah, jadi aku berencana bersama 3 orang temanku ini untuk jalan-jalan ke Malaysia ya teman-teman. So di sini ada Tireni, ada si Priska dan si Ilham ini ya. Kita siap untuk melancong ke negeri jiran. Ini first experience buat mereka semua untuk ke Malaysia dan untuk kali keduanya aku ke Malaysia. Ini kita dapat penerbangan malam ya. Kalau nggak salah itu awalnya kita flightnya jam 8:30 di Terminal 2F menggunakan pesawat AirAsia. Tapi entah kenapa ini pesawatku delay ya. Jadi kita flightnya sekitar jam 9:10 secara boarding pass yang kita punya. Dan ini kita udah masuk di dalam pesawat, siap-siap untuk take off. Dan sesampainya di Malaysia ini out of the record ini teman-teman ya. Kita karena capek udah nyampe di hotel tuh sekitar jam 2 kita tidur. Dan paginya ini kita langsung on the way ke Ipoh teman-teman. Jarak yang paling jauh destinasi kita di Malaysia. Di Ipoh sendiri itu kita menggunakan KTM ya. Ini semacam kereta cepatnya di sini teman-teman. So kita belinya ini semuanya online ya. Sebelum kita menginjakan kaki di Malaysia kita udah prepare nih tiket pesawat, hotel, KTM, sampai bus untuk balik dari Ipoh ke Kuala Lumpurnya sendiri kita sudah beli ini. Ya, kita naik KTM karena jadwalnya jam 8.55, jadi KTM-nya ini ditutup 5 menit sebelum keberangkatan ya. Kalau di Indo ini kayak Wush kali ya. Oke, kita masuk di gerbong kami ya. Ini gerbong berapa ini lupa jadinya kan. So di sini juga ada restorasinya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalian bosan duduk di sini lama-lama, kalian bisa melipir ke restorasinya. Cuman memang restorasinya itu nggak di satu gerbong penuh, jadi cuman sebagian aja sih. Tapi oke lah. Dan ini kita sampai di stasiun Ipoh teman-teman. Kita coba cari jalan keluarnya. Ini muka-mukanya udah muka-muka capek ya sebenarnya ya. Perjalanan kurang lebih 2,5 jam dari KL Sentral. Kemudian karena perut keroncongan kita memutuskan untuk cari makan siang dulu di Nasi Gajah teman-teman. Ini rame banget ya. Dan ini katanya sih terkenal ya. Ini nasi kandar dan ayam merahnya yang terkenal teman-teman. Jadi kalau kalian ke Ipoh coba deh makan ke sini. Ayam kici. Tuh bisa dilihat ya. Untuk porsinya sih sebenarnya nggak terlalu gede ya. Biasanya kan kalau yang di dekat Kuala Lumpur, Bukit Bintang, kalau untuk nasi kandarnya itu kan porsinya jumbo banget teman-teman ya. Karena di sini kita memang dibilang lapar ya nggak terlalu lapar sih ya sebetulnya. Dan kita coba untuk makan ayam merahnya itu yang kici teman-teman, yang kecil ya. Kita ditawarin di awal tadi sih. Untuk rasanya sih lumayan ya. Dan destinasi pertama kita di Ipoh itu di Tasik Cermin 1. Sebetulnya Tasik Cermin itu ada 2 ya. Tasik Cermin 1 dan Tasik Cermin 2. Jadi kita cuman di Tasik Cermin 1-nya aja. Looks untuk luarnya seperti ini teman-teman. Dan tiket masuknya untuk yang bukan warga negara asing itu 12 ringgit Malaysia. Kita masuk di Tasik Cermin 1. Ini modelnya cave ya.
Oke, sebelum kita ke danaunya ini kita ngelewatin lorong-lorong ya. Ini kayak cave lah ya. Jadi di sepanjang cave-nya ini ada spot untuk fotonya juga teman-teman. Yang bisa kalian lihat tadi tuh. Banyak dari turis lokal itu juga foto-foto di situ sebetulnya. Cuman karena kita udah excited untuk ngelihat si danaunya, ya udahlah kita entaran aja ya foto-fotonya teman-teman. Nah, udah kelihatan ya danaunya dan kita coba ceki-ceki dulu tiketnya. Kalau untuk naik kapal boatnya nih lumayan ya harga tiketnya ya, di angka 30 ringgit Malaysia untuk satu orang dewasa yang di luar warga negara Malaysia. 30 ringgit kalau dikaliin 4.000 itu sekitar 120.000 ya. Ini bagiku agak pricey sedikit sih. So, Ya, di Tasik kita Cermin naik kita coba dulu naik si kapalnya teman-teman. perahunya teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya kalian ntar bayar 30 ringgit Malaysia untuk yang non warga negara. Jadi enaknya kalau di Malaysia ini selain kalian nikmati city tournya, kalian juga bisa menikmati wisata alam Malaysia. Sebetulnya ada ya Malaysia ya wisata alamnya seperti ini ya, seperti di Ipoh. Pantainya juga sih ada ya. Cuman kalau untuk ke pantainya mungkin next kali ya, kalau seandainya aku balik lagi ke Malaysia. Jadi satu perahu karet ini muat untuk kurang lebihnya ini 8 orang teman-teman. So kita ini cuman diajak muter-muter si danaunya ini ya, sama si mas-masnya itu. Harusnya si mas-masnya itu nggak cuman apa istilahnya, bukan ngedayung ya, ngegerakin motornya untuk kita bawa keliling, tapi harusnya sih dia juga menceritakan sejarah singkatnya aja deh terkait si Tasik Cerminnya, biar kita itu seenggaknya tahu lah ya kebentuknya dari tahun berapa, dalamnya berapa, ada vegetasi apa gitu loh maksudnya teman-teman. Setelah dari Tasik Cermin, kita coba cari yang segar-segar. Ini kita coba cari cendol teman-teman ya. Es cendol ini kayaknya enak banget ya, siang-siang dimakan dengan suhu panas gini ya. Kita nyari yang adem-adem. Kebetulan yang jualan cendol ini kayaknya warga-warga India ya. Dan cendolnya ini enak banget ya teman-teman. Kebetulan ini yang aku pesan ini es cendol kacang merah. Ini enak banget ya, dan gak terlalu manis. Dan harganya juga ini cenderung murah ya, sekitar 3,5 ringgit ya. Ya kurang lebih 13 ribuan lah teman-teman. Setelah makan cendol siang-siang segar-segar ini, kita coba melipir ke salah satu gang yang menjadi jejak warisan di sini teman-teman. Jadi sepanjang gang ini itu ya kayak modelannya kayak kota tua yang kecil gitu ya. Jadi banyak orang jualan kudapan, terus jualan pernak-pernik, jualan oleh-oleh, bisa kalian beli di sini kalau seandainya kalian mengunjungi Ipoh teman-teman. Lumayan sih gang ini, kurang lebih mungkin sekitar 400 meteran lah ya. Dan setelah seharian kita keliling Ipoh, akhirnya kita balik lagi teman-teman. Ini menggunakan bis ya. Kita baliknya menggunakan bis push liner. Kita sudah beli lewat online. Dan malamnya kita coba makan di restoran Arab. Ini namanya Halab Restoran teman-teman. Jadi ini kami mendapatkan satu rekomendasi restoran enak dari teman kita. Jadi ya kita coba melipir ke sana, kita cobain taste-nya enak nggak sih makanan di sini. Dan enaknya di sini tuh ada smoking area sama non smoking area. Smoking areanya itu enaknya tempatnya ber-AC ya. Dan ini udah capek banget teman-teman ya, karena kan perjalanan PP Ipoh Kuala Lumpur itu kan kurang lebih 5 jam teman-teman ya. So kita pertama ini pesen salah satu kopi khasnya mereka. Terus kita pesen cemilan lumpia mozzarella seperti itulah. Dan ini aku pesen jus kiwi.
Dan untuk main course-nya kita pesan 2 porsi nasi biryani ya, sama si kambing teman-teman. Cuman kambingnya ini rasanya berbeda. Tapi enaknya di sini kambingnya itu nggak perengus ya. Jadi temanku itu nggak suka kambing sebetulnya, tapi pas tahu makan di sini dan nyobain makan kambing di sini, jadi dia ketagihan ya. Soalnya kambingnya nggak perengus teman-teman, jadi dia pinter banget ini ngolahnya chefnya. So dia juga dapat kayak cocolan, ini kuahnya segar banget sih, kuah kuning ini ya, ada tes kari-karinya sedikit sama cocolan sambelnya teman-teman. Cuman sambelnya sendiri emang nggak pedes sih ya. Dan saking capeknya kita pas makan ini, seperti komunikasinya kita itu agak minim ya. Karena udah saking capeknya dan saking laparnya ya sampai di sini ya. Jadi kita coba menghabiskan hidangan yang kita sudah pesan teman-teman. Oke, kita cobain lumpia yang kita beli, yang isinya ini ada keju mozzarellanya. Lumayan mulur lah ya. Walau nggak panjang-panjang banget ini molornya ini ya. Tapi rasanya cukup enak, asin-asin gurih, enak gitulah. Dan ini teh tarik yang kita pesan ini, satu porsinya atau satu kendil ini bisa sampai 4-5 gelas kecil seperti ini teman-teman. Dan teh tariknya ini aku nggak bisa ngedeskripsiin rasanya ya. Ini ada salah satu rempah yang kuat banget di teh tariknya ini. Tapi enak juga sih, bisa keterima masih ya di mulutku ya. Tehnya panas, udaranya adem, cocok. Oke, di hari ketiga ini untuk mengawali aktivitas kami, ini aku bersama ketiga temanku ini coba sarapan di Nasi Kandar Pelita. Ini dekat KLCC. Ini pasti kalian udah pernah ngunjungi tempat ini ya teman-teman ya. Kalau main ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, KLCC, pasti kalian akan mengunjungi Nasi Kandar Pelita. So, ini pesanan kami ya. Ini kami makan berempat, kurang lebih habisnya sekitar 120-an ringgit ya. Ternyata ini aku nyomot si udang ini, ternyata dia paling mahal ya. Satu udangnya aja 21 ringgit ya, kurang lebih 80.000 rupiah. Luar biasa. Cuman untuk nasi kandarnya ini emang lebih tasty ya ketimbang yang sebelumnya teman-teman. Kalau dilihat dari sajian menunya sih ini dibilang banyak juga enggak ya kalau di Nasi Kandar Pelita. Kalau aku compare dengan salah satu nasi kandar favoritku juga di NZ, kalau kalian tahu yang deket Petronas juga itu menunya banyak banget teman-teman. Modelannya restorannya juga seperti ini, cuman untuk lauknya itu lebih banyak daripada ini sih. Dan kalau untuk masalah harganya sebetulnya sama. Kalau untuk porsi nasinya lebih banyak yang NZ, aku akui. Kalau untuk yang di sini oke lah ya. Nah, untuk ukuran porsi nasinya ya. Oke, setelah kita sarapan, kita coba jalan ke Twin Tower yang jadi ikonnya Malaysia untuk bersuah foto ya di situ ya. Jalan dari Nasi Kandar Pelita ke Twin Tower itu dekat lah ya teman-teman ya, kurang lebih ya 5 menit lah ya.
Untuk suhunya ini lumayan panas ya Malaysia saat ini ya. Setelah kita foto-foto, kita coba untuk lihat taman-taman di belakang. Nah, lumayan menyejukkan mata ngelihat air-air di tengah kota ini ya. Dan siang harinya kita lapar lagi. Aku ajak teman-temanku untuk makan di Oriental Coffee yang ada di Pavilion. Karena emang kalau ke Malaysia nggak ke Oriental Coffee ini kayaknya sayang banget ya. Di sini aku sama teman-temanku pesen cincau kopi sama cincau biasa ya teman-teman. Bisa dilihat itu sampai luber-luber kan ya. Ini aku juga pesen mie ayamnya dengan telurnya yang geol-geol itu. Ada ikan terinya juga, dapat baksonya juga. Gak ngerti kenapa kalau makan di Oriental Coffee ini puas banget ya. Karena kan menurutku dari makanan sama minumannya itu enak. Cuman keselnya di sini itu aku nggak dapet si egg tartnya teman-teman, karena pas datang ini lagi kehabisan. Dia restock lagi tuh kalau nggak salah kemarin tanya itu malam setelah maghrib mereka baru restock lagi. Ya wes lah, kita coba makan seadanya dulu ya teman-teman. So buat kalian kalau seandainya datang ke Malaysia, jangan lupa untuk mampir di Oriental Coffee. Kalau menurut lidahku sama teman-temanku, ini makanan ini enak banget ya. Hampir semua makanannya mereka tuh nggak ada yang fail sih teman-teman. Yuk kita coba. Oke, fix. Ini emang enak sih. Makan mie-nya yang cuy. Jadi mie-nya itu nggak cuman berasa manis ya. Manisnya sih dikit ya teman-teman. Dan aku sukanya itu ada potongan ayam plus sama ikan terinya, itu bikin asin-asin gurih gimana gitu ya. Dan ditambah sama sambal ini lumayan sedikit pedas. So mereka ini sebetulnya banyak ya untuk masalah main course-nya. Selain mimian, mereka juga jual nasi kandar, mereka juga jual nasi-nasian yang lainnya, dan mimian yang lainnya teman-teman. Jadi kalian bisa coba cek di websitenya mereka sendiri, oke? Oke, kita sampai di Awana Station di Genting ya teman-teman. Jadi kita hari ini mau naik cable car. Kita tadi dari hotel ke sini tuh naik taksi online kurang lebih 60. Terus kita udah beli tiket PP-nya, cable car-nya itu kurang lebihnya 80 lah ya, dari Awana sampai SKM. Nah kemarin habis foto-foto gitu kita capek banget ya sebetulnya, makan terus pulang aja lah istirahat. Soalnya hari ini kita kan ke Genting ya teman-teman. Coba naik cable car untuk yang kedua kalinya. Ini alhamdulillahnya kita kesini pagi-pagi ya, jadi masih sepi banget ini ya. So sekali lagi ini untuk tiketnya kita sudah beli online teman-teman. Masih sepi guys. Ini kalau udah siang dikit, ini kan jalur yang merah-merah itu udah pasti penuh sesak ya teman-teman. Emang paling cocok kalau kesini tuh pagi-pagi, bener nggak itu? Sepi banget kalau siang itu udah. Ayo, haji. Oke, kita sudah di dalam si gondolanya nih ya. Seperti biasa teman-teman ya. Saya agak sedikit takut. Karena emang gak suka ketinggian sih. Bukti, nah sini dong Bukti. Ini teman-teman gue ini satu ini emang agak ini ya. Ilham. Lagi
sebenarnya nggak takut, cuman ngeri-ngeri sedep aja teman-teman. Oke. Udah ya, gue males video di sini sebetulnya. Bye. Sebetulnya after dari Genting itu aku sama mereka itu ke Batu Cave. Cuman saking capek dan panasnya ini out of record ya teman-teman. Dan malam hari aku ajak mereka ke Alor untuk makan street foodnya. Di sini aku udah pesen ikan tadi yang berkuah tadi ya. Ada sate, ada cumi, sayur dan lain sebagainya. So kalau datang ke Malaysia nggak nyobain street food mereka di night market di Alor ini kayaknya rugi banget ya teman-teman ya. Sebelum dari makan pun ini aku kayaknya bawa gembolan buah unik dari night marketnya Alor dan jus-jusan lah ya. Sekian vlogku jalan-jalan di Malaysia bersama ketiga temanku. See you next vlogs. Santai jalan makan repeat berikutnya. Ingat, nikmati hidup selagi bisa dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan drop your comment teman-teman. Aku Rens pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.